Puji Tuhan, shalom semuanya, shalom. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Saya undang kita boleh kasih salam kanan kiri, kasih senyum yang paling manis sambil kita mau berkata Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau sama-sama satukan hati, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus sungguh menjadi satu waktu yang indah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terlebih kami rindu Tuhan membawa sembah kami bagi-Mu Tuhan. Penyembahan kami, syukur kami bagi Tuhan. Kamu siapkan hati kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Dengan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saya persilakan kita boleh duduk kembali. Mari bersama-sama kita mau ada dalam hadiratnya pagi hari ini. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Mari dengan hati kita pagi hari ini kita mengangkat sembah bagi Yesus. Dia Tuhan yang layak. Bawa sembah kami pagi ini Tuhan. Dalam pagi hari setiap hati kami boleh berkata Engkau Tuhan yang sungguh baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Sembah Dia pagi hari saudara. Syaralabara kami membawa hati kami pagi hari Tuhan. Membawa dengan syukur di hadapan-Mu ya Abah. Syaralabara ada hadirat-Mu di tempat ini, di tengah kami Tuhan. Syaralabara mengangkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Yesus kemuliaan bagi kami. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mari katakan Yesus kemuliaan-Mu berkati sekali lagi dari awal. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan kami, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan segenap hati kita katakan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku.
syukur bagimu, Allah yang hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Mari dari awal saudara sendiri katakan, Yesus engkau kemuliaanku, Yesus yang memulihkan setiap hati kami. Mari nyanyikan dengan penuh kerinduan, kemuliaan-Mu yang memberkati kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Mari kembali saudara sendiri katakan, segala pujian. Serukan. Mari mengangkat tangan kami pagi hari ini Tuhan. Kami berkata, Allah yang hadir dalam hidup kami. Amin. Mari datang dengan kerendahan hati. Kita mau sembah Dia pagi hari ini. Kita mau sembah Dia. Mari umat Tuhan bersama kita mau sembah Dia. Hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang layak kita sembah. Kami memuji Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh Jesus, Kau hadir tengah-tengah kami umat-Mu pagi ini Tuhan. Dalam ibadah kami, Kau Allah yang menjamah setiap hati kami, mengurapi kami Tuhan. Mengangkat tangan kami Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan. Kau disenangkan atas sembah kami Tuhan. Segala pujian, katakan segala pujian syukur bagimu. Mari serukan pagi hari ini, serukan kepada Bapa. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Ya Tuhan Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Lebih sungguh katakan memuji.
bangkit berdiri rumah Tuhan. Kita berikan sembah bagi Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Menyembahmu Bapa, menyembahmu Yesus. Oh, ralabaralabaralabaralaba. Oh, ralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Ya syandaralabaralabaralaba. Engkau melawat kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami, memulihkan, memberkati hidup kami Tuhan. Oh, ralabaya mari angkat suara kita sembah Dia, Allah yang hidup, yang layak kita tinggikan. Ralabaya terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Mari tinggikan Dia pagi hari ini. Atas pujian ya Tuhan, dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berdiri. Mari kita berikan kemuliaan, sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang kami sembah pagi hari ini. Ditinggikan di atas pujian, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih lagi serukan, terpuji. Mari bertepuk tangan buat Tuhan semuanya. Mari sembah Dia, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Katakan terpuji. Mari serukan bersama. Terpujilah Kau Tuhan atas tempat ini, atas hati kami, hidup kami. Pujian. Katakan dari dalam lubuk hati kami, ku sujud dan berterima. Mari saudara sendiri serukan terpuji. Serukan buat Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin. Ya Tuhan, kami bersujud. Mari berbahasa roh bersama-sama. Horabaya syandara labara 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 labara. Syandara labara labara labara. Dulu senangkan Tuhan, sembah Dia pagi hari ini. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Hira bapa ya syandara labara 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 labara. Semuanya kita sembah Dia. Hira bapa. Kami merendahkan hati dan hidup kami Tuhan. Kami bersujud menyembah Kau Tuhan Allah yang besar. Horabaya syandara labara labara. Ini gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari sorakan haleluya. Semuanya sorakan bagi Tuhan haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Shikira labara 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 labara. Amin amin Tuhan. Shiara labara 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 labara. Engkau Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah.
Say how great, how great. Tepuk tangan buat Tuhan. Is our God. Say, sing with me, how great. Amen. Is our God. And all will sing how great, how great. Saudara sendiri, elukan Tuhan, tinggikan Tuhan. Say how great is our God. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang besar atas gerejamu di tempat ini Tuhan. Allah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. How great, and now we sing, and now we sing, how great, how great, and now we sing, and now we sing, how great, how great. Say, is our God. Sorakan haleluya. Mari semuanya kita bersorak buat Tuhan yang besar. Sorakan haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan kanan kiri, kau memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Katakan depan belakang sambil kasih tos minimal 2-3 orang. Kau memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat. Sorakan haleluya. Semuanya sorakan. Amin. Kita percaya, kita yakini pagi hari dengan iman kita. Pujian ini bagi Tuhan. Amin. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan kanan kirimu, yang tak pernah, apa saudara, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah yang yakin serukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata. Katakan yang tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Yuk, saya mau kita menari buat Tuhan sama-sama, yuk. Allah dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya dengan yakin serukan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Saudara sendiri, katakan depan belakang kanan kiri, Allah sanggup. Katakan Allah. Katakan dia depan belakang. Serukan dulu sekarang. Lebih lagi, serukan lebih lagi, oh Allah sanggup. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorakan haleluya sama-sama. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Yuk saya buat, kita mau angkat tangan buat Tuhan bagi hari ini, yuk. Lebih tinggi buat Yesus. Sorakan, soraklah. Hey, hey.
saudara sendiri. Sorakan buat Yesus. Hey hey. Lebih tinggi buat Yesus, sorakan. Hey hey. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan, sorakan. Soraklah. Sorakan. Hey hey. Haleluya. Haleluya. Buat Yesus, katakan. Sorakan. Hey hey. Haleluya. 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 Saya mau kita angkat tangan buat Tuhan sambil katakan haleluya. Lebih tinggi. Haleluya. Seduh jemaat Semarang sorak-sorai buat Tuhan, lebih lagi katakan haleluya. Belum semuanya, sorakan haleluya. Sorakan Shalom umat pemenang, senang berjumpa dengan Anda. Saya percaya bahwa Tuhan hadir untuk melawat kita semua. Bersama saya Michael, berikut HOG News minggu ini. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Mohon perhatian, khusus Kamis 12 September, Morning Call digabung dengan Menara Doa Sehati pada pukul 5 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough bersama Bapak Ibu Gembala besok Sabtu 14 September jam 6:30 malam di Inis Studio. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk ibadah. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat 3, Tuhan tinggal di antara umatnya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul. Tingkat 4, ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja, karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah on-site bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Tuhan. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari dengan penuh iman kita katakan bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan berikan tepuk tangan dan sukacita bagi Allah. Kita juga akan sama-sama perkatakan visi gereja kita yang Tuhan berikan untuk gereja kita di tahun 2024 ini, di mana tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari dengan penuh semangat, dengan penuh iman kita katakan, tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Kita berikan tepuk tangan. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlebih untuk waktu-waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami membawa dalam doa kami mendukung pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPP GPI, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami berdoa dan menopang untuk Ketua BPD GPI Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Ketua Perwil Semarang, Pendeta Fauzi Mangarana. Kami juga berdoa dan menopang Bapak dan Ibu rohani kami Tuhan. Untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang ada di Jakarta. Untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto. Terlebih bagi gembala sidang di tempat ini Tuhan, Pendeta Timotius Andi Cahyo. Bapak, biarlah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Terus ya Bapak, nyatakan mujizat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini. Pakai hamba-hamba-Mu ini untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani, dimanapun mereka Engkau tempatkan ya Tuhan, nama Tuhan kiranya boleh semakin ditinggikan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, rencana-Mu bagi umat-Mu, terlebih umat-Mu di tempat ini boleh semakin digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapak, karuniakan kesehatan yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa bagi keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang mereka perlukan kiranya Tuhan yang sediakan. Apapun yang mereka perbuat kiranya Tuhan yang buat berhasil ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa kota kami Semarang pagi hari ini ya Bapak. Shalom Semarang. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Semarang itu. Berkati pemimpin yang ada di kota Semarang ini Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa perubahan-perubahan yang positif bagi kota kami Semarang ya Tuhan. Terlebih ya Bapak, kami berdoa bagi gereja-Mu yang ada di Semarang ini Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan bersatu hati memberkati kota Semarang Tuhan. Memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan melalui gereja-Mu ini ya Bapak, rencana-Mu boleh dinyatakan bagi kota Semarang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kota kami Semarang Bapak. Kami berdoa juga pagi hari ini Tuhan membawa bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Damailah Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, jajaran para Menteri TNI, Polri sampai dengan tingkat RT RW Tuhan, semua boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Terlebih untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya ya Bapak, mereka boleh terus membawa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di luar sana ya Bapak. Kami tahu Tuhan melalui pemimpin kami yang baru ini nantinya Tuhan, rencana-Mu boleh dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karuniakan keamanan bagi bangsa kami ini, Indonesia ini Tuhan. Kami juga percaya ya Bapa, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Kau boleh bangkitkan generasi Yeremia, mereka anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa. Mereka boleh bergerak untuk memenangkan jiwa, menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, terlebih menjadi berkat juga bagi gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terus nyatakan rencana-Mu bagi generasi Yeremia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami memiliki tempat ibadah permanen Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami mau sandarkan harapan kami ini memiliki tempat ibadah permanen ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, pada waktu-Mu nanti Tuhan, kami akan memiliki tempat ibadah yang permanen. Tempat yang boleh menjadi transformasi bagi kota Semarang Tuhan. Tempat yang boleh memberkati kota Semarang ini lebih lagi ya Bapak. Lumbung bagi jiwa-jiwa di kota Semarang ini ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil ya Bapak. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan membawa Yerusalem. Shalom Yerusalem, biarlah kasih damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Dan bawa persembahan kami juga pagi hari ini Tuhan, kami berikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari silakan kita boleh duduk kembali dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Kita mau kembali datang sembah Dia, persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita dengar firman Tuhan. Nabaya Shandara Labara, oh Nabaya Shandara Mo. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Serukan Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih lagi Hosana, Hosana, Hosana bagi Kau Tuhan yang maha tinggi. Amin. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Kau yang mengasihi Tuhan, kita berikan kemuliaan. Lebih lagi kita mau bersorak Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha. Mengangkat tangan kami Tuhan, kami berkata Hosana di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Saudara sendiri serukan Hosana. Ini sembah kami Tuhan. Hosana bagi Yesus. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Mari kembali boleh sambil bangkit berdiri. Lebih lagi serukan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Say bless the Lord, bless the Lord. Sorakan, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never. Say bless the Lord, oh my soul, I worship Your holy name.
diri, serukan bless the Lord. Sampai silakan hambanya. Amin. Ya la ba ra ba la 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 la. Bless the Lord. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Haleluya. Biarlah dari hati kita ini memuji Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus dari tempat ini. Kita sepakat dari tempat ini. Memuji, menyembah Tuhan. Meninggikan Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Yesus, kami memuji-muji Kau Tuhan dari tempat ini. Kau hadir mengurapi setiap kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi siap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami membuka hati pikiran kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban, segala dosa yang merintai kami. Tuhan Yesus jamah kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa menerima firman-Mu dan kehidupan kami diubahkan. Kami bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Dan yang terpenting dalam kehidupan kami boleh naik level Tuhan. Mengalami level up di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Setiap apa menjadi isi hati-Mu hamba-Mu sampaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi. Amin. Ya, kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan sampaikan suatu tema yang luar biasa, yaitu tentang apa? Level up. Ya, level up atau kita ini naik level saudara. Amin. Kita langsung aja buka ayatnya di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Yohanes 1 ayat yang 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Yang menerima itu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu memiliki kedaulatan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita mengalami yang namanya keberadaan Tuhan, pribadinya
itu ada dalam setiap kehidupan kita. Itu artinya kita ini menerima Tuhan. Artinya apa? Hidup di dalam penyertaan Tuhan. Yang hidup dalam penyertaan Tuhan katakan amin. Ya, hidup dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita sampai ada sampai hari ini semua karena perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita ini semua harus mengalami yang namanya level up. Yohanes 14 yang ke-12. Aku berkata kepadamu. Ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yang percaya kepada Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Amin. Kita menerima kedaulatan Tuhan. Kita dipercaya, kita menerima, makanya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus memang harus mati di kayu salib dan bangkit. Supaya apa? Supaya kita ini meneruskan pekerjaan Tuhan. Amin. Harus ada yang namanya naik level, saudara, di dalam pengertian-pengertian yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan tidak bangkit, kita mau mengalami kesembuhan, kita harus ke Yerusalem, saudara. Jauh, saudara, betul tidak? Oleh karena itu, kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit? Supaya rohnya diberikan kepada kita. Kepada setiap kita yang menerima Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari waktu acara Everyone di Jakarta, di Sentul, di SICC, kami ada beberapa teman juga ya, pengerja di tempat ini, ada Pak Yahya, ada Bu Ririn, ya, dan kita di sana menerima urapan yang luar biasa. Saya melihat, makanya kenapa ketemu tema ini, saya melihat banyak orang-orang anak-anak muda itu pakai jaket level up, saudara. Ya, bahkan gembala-gembala mereka pun memakai jaket itu. Dari persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan. Ya. Jadi di sana semua mengalami lawatan Tuhan. Ini visi dari Pak Niko, saudara. Ini yang luar biasa. Setiap anak-anak muda diurapi. Anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan. Satu orang aja bertobat dan melakukan kehendak Bapa itu luar biasa loh. Apalagi kemarin sampai puluhan ribu orang menggoncangkan dunia, saudara. Kita bersyukur kalau gereja Tuhan ini dipakai sampai global, sampai dunia. Kita juga di tempat ini jangan sampai ketinggalan. Amin. Ya. Jadi dampak mengalami level up itu luar biasa. Kalau contoh dalam Alkitab kita lihat contohnya yaitu Petrus. Siapa yang tidak tahu tentang Petrus ya? Suatu hamba Tuhan yang dipakai luar biasa ya. Mengalami level up. Yang tadinya dia sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada saat dia mengikut Tuhan Yesus pada saat mati di kayu salib, dia menyangkal berapa kali? 3 kali sebelum ayam berkokok. Jangan kebalik ya. Ya. Nah, ini yang luar biasanya apa? Pada saat Petrus mengalami titik terendah di dalam setiap kehidupannya, Tuhan hadir dalam kehidupannya. Tuhan ubahkan kehidupannya. Pada saat mengalami perjumpaan pribadi, Petrus ini diubahkan 180 derajat. Bahkan pada dia ini menerima Tuhan, dia lakukan hal-hal yang besar dan luar biasa. Berapa menit dia berkhotbah? 3.000 jiwa minta dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Amin. Jemaat mula-mula mengalami yang namanya level up. Yang tadinya dia takut, mereka ini takut karena Tuhan Yesus mati yang selama ini digadang-gadang dia yang nanti menjadi raja atas bangsa Israel, mati. Dan pada saat Tuhan Yesus bangkit, mencurahkan Roh Kudusnya, dan jemaat mula-mula ini menerima kuasa Tuhan itu, hidupnya diubahkan.
Mereka sehati sejiwa. Artinya apa? Sepakat. Seperti teman-teman di tempat ini. Jemaat di tempat ini sepakat. Bersatu hati. Memberitakan kesaksian tentang Tuhan Yesus dan banyak jiwa-jiwa bertobat pada saat itu. Amin. Kita ini dampak dari jemaat mula-mula pada saat itu. Sampai ke Indonesia, kita ada ibadah tempat ini dimulai dari pada saat itu. Mengalami level up, naik level. Daud mengalami level up. Yang tadinya dia hanya dipercaya 2-3 ekor kambing domba oleh ayahnya. Dia berkata bahwa hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini dipercaya 2-3 ekor. 2-3 ekor itu banyak apa sedikit? Kalau peternak kambing, sedikit ya. Tapi dengan hal kecil, Daud belajar. Ternyata Daud tidak tahu loh kalau dia mau jadi raja. Pada saat dia diperhadapkan dengan Goliat, dia melawan Goliat dan mengalami kemenangan. Ternyata mau mengalami suatu tantangan yang besar, tapi dia harus latihan dulu. Mungkin dia waktu menjaga 2-3 ekor kambing dombanya, dia latihan main ketapel, saudara. Buktinya apa? Pada saat Goliat yang dilawan, senjatanya apa? Batu dan ketapel. Kena dahinya. Goliat mati dan Daud diangkat menjadi raja. Ternyata Daud dipersiapkan untuk menjadi raja. Kita tidak tahu di tempat ini. Kita mengalami tantangan, pergumulan yang besar seakan-akan Tuhan, aku sudah tidak kuat Tuhan. Ingat saudara, Anda sedang mengalami yang namanya pertumbuhan rohani luar biasa. Karena kita tidak tahu ke depan ini Tuhan akan pakai setiap kita ini, kita dilatih saat ini. Gak tahu nanti Tuhan mau angkat kita mengalami level up, naik level itu seperti apa, kita belum tahu mungkin saat ini. Tapi kita memiliki respon yang benar, saudara. Amin. Di saat mengalami suatu tantangan atau pergumulan, tetap kita ini ada di dalam ketaatan dalam Tuhan. Taat dan setia sama Tuhan. Bukan menjauh daripada Tuhan. Amin. Ya, nih contoh ya Yusuf. Kita tahu ya kisahnya Yusuf ya. Perjalanan hidupnya enak apa enggak enak? Enggak enak. Sejak remajanya, masa remajanya yang namanya Yusuf ini harusnya dilindungi oleh keluarganya, betul enggak? Kalau kita punya kakak beradik ya, kita misalkan anak yang paling kecil, kita ini pada saat remaja itu harusnya mendapat perlindungan dari kakak-kakak kita. Tetapi yang dialami Yusuf apa? Dia justru mengalami hal yang tidak enak. Dimusuhi oleh saudaranya sendiri. Dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dijual ke Mesir. Ikut sama Tuan Potifar, difitnah, dipenjara. Hal-hal yang tidak enak dalam perjalanan kehidupannya. Masa remajanya enggak enak. Yusuf sakit hati enggak? Yusuf ada kepahitan enggak? Wah, aku kepahitan banget sama saudara-saudaraku, kurang ajar enggak? Nyakiti hatiku. Dijual dia. Sebenarnya Yusuf itu bisa dia itu memiliki kesakitan hati. Bahkan memiliki akar kepahitan dengan saudaranya. Tetapi Yusuf tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupannya. Itu yang luar biasanya poinnya di situ. Makanya Tuhan berkenan atas Yusuf. Dan Yusuf akhirnya apa? Diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena apa? Respon yang benar. Di saat mengalami tantangan atau rintangan tidak enak dalam kehidupan Tuhan, masalah kau tidak selesai-selesai. Ingat Tuhan mau bawa kita next level, saudara. Naik level, mengalami yang namanya level up. Amin. Paulus dan Silas mengabarkan Injil, melayani Tuhan. Luar biasa toh? Mengabarkan Injil, melayani Tuhan. Ditangkap, didera, dimasukkan penjara, disesah. Tuhan, aku pelayanan kok. Malah kehidupannya seperti ini ya, tidak seperti yang aku minta Tuhan.
Memang kadang-kadang tuh yang namanya kehidupan tuh enggak seperti kita itu seperti pesan makanan, saudara. Oh, saya mau pesen capcay. Oh, tahu-tahu data capcay enggak bisa. Kadang kita diizinkan tidak sesuai dengan permintaan dalam kehidupan kita, tapi ingat saudara, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, sama seperti pada Paulus dan Silas. Pada saat di penjara malam hari, diborgol loh, dibelenggu kakinya. Sudah di penjara, dibelenggu. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan lakukan hal-hal yang dahsyat. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Belenggu itu terlepas. Dan tujuan Tuhan apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Yaitu siapa? Kepala penjara itu tadi. Bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Kita tidak tahu, saudara. Tuhan makanya mau pakai setiap kehidupan kita untuk kita ini mengalami yang namanya level up. Amin, saudara. Pilihan ada di tempat kita kok. Kita mau bertumbuh atau tidak, pilihan kita. Tuhan sudah siapkan masa depan yang cerah penuh harapan. Tetapi jangan salah, hidup ini juga kita sendiri menentukan loh. Betul enggak? Tuhan sudah siapkan rancangan, tetapi kalau hidup kita enggak benar ya sama aja enggak jadi, saudara. Kita pakai kehidupan kita ini untuk kita ini tetap terus ada sejalan dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana supaya kita ini mengalami level up? Yang pertama, kita ini mengerti status identitas kita. Lah ini supaya kita mengerti bisa naik level. Mengerti status kita ini seperti apa? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini statusnya kita sebagai anak Tuhan. Yaitu apa? Bangsa yang terpilih. Kita ini bangsa yang terpilih, saudara. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah loh kita ini. Kita ini kepunyaan Allah, amin. Ya, supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita menjadi saksi Tuhan. Ini status identitas kita, saudara. Yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya. Kita dulu ada di dalam kegelapan. Tapi sekarang ini kita diangkat sama Tuhan lewat penebusan di kayu salib. Supaya kita ini menjadi terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Kita sebagai bangsa Indonesia, status identitas kita ciri-cirinya apa? Punya KTP. Kartu tanda penduduk. Itu status identitas kita. Makanya KTP dijaga baik-baik. Kita punya status identitas itu, KTP itu berarti kita ini menuruti peraturan yang ada di bangsa Indonesia ini. Betul enggak? Sama, kita juga warga kerajaan Allah. Kita berasal dari Allah, pastinya gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan Allah itu sendiri, amin. 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin, saudara. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, karena kita warga kerajaan Allah. Kita yang sudah dibenarkan, melakukan kebenaran dengan prinsip firman Tuhan. Artinya apa? Dasarnya kita adalah firman Tuhan. Dimulai dari gelap dan terangnya, yaitu yang dilakukan apa? Kita bertobat dari segala dosa. Itu yang harus kita lakukan pertama. Bertobat, saudara. Ada dosa yang seringkali menghambat kita untuk kita mengalami next level atau mengalami level up. Kita harus bertobat, saudara. Karena itu adalah kunci pertama. Kita bertobat, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ya, kita sudah dilayakan mendapat bagian yang sudah ditentukan, yaitu warisan bagi orang-orang yang kudus dalam Tuhan. Hidup penuh dengan ucapan syukur dan tidak bersungut-sungut. Tuhan tidak suka kalau hidup bersungut-sungut. Ya, identitas kita sebagai anak Tuhan tercermin dalam gaya hidup. Gaya hidup kita ini, gaya hidup kerajaan Allah itu apa sih? Pembawa damai. Betul? Bukan troublemaker. Bukan pembawa masalah. Tetapi pembawa damai. Ada masalah kecil, bukan dibesar-besarkan. Tetapi justru diselesaikan. Amin. Masalah besar
Dikecilin. Yang masalah sudah menjadi kecil, diselesaikan. Pembawa damai. Amin. Ada sukacita. Coba lihat kanan kiri kita, sudah ada sukacita belum dari wajah kanan kiri kita? Ini ciri-ciri identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Suka memberi, perhatian satu dengan yang lain, mengampuni orang. Ini gaya hidup loh, mengampuni orang. Jangan nyimpen kepahitan loh, penyakit yang datang, betul. Makanya kita harus mudah untuk mengampuni, karena apa? Tuhan mau mengampuni kalau kita mengampuni orang lain, tetapi Tuhan tidak akan mengampuni kalau kita tidak mengampuni orang lain. Amin saudara. Ya, belajar untuk kita ini gampang untuk mengampuni orang lain. Terus tidak mengikuti cara dunia, 1 Korintus 2:14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ingat, manusia duniawi tidak bisa menerima roh yang dari Allah. Bertentangan. Karena hal itu baginya sebagai suatu kebodohan. Bagi orang dunia, hal itu sebagai suatu kebodohan. Ya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang dunia berkata, ngapain sih kamu ke gereja tiap hari, mau jadi pendeta? Betul enggak? Ya kan? Ngapain sih kamu itu kan masih sering berbuat dosa. Kamu enggak layak. Ingat loh, itu tuduhan-tuduhan dari si jahat loh. Kita jangan menerima hal itu, saudara. Ya, kamu belum benar. Justru kita ini datang kepada Tuhan karena kita ini belum benar, supaya kita dibenarkan. Amin. Oleh karena itu buang pikiran-pikiran seperti itu. Kalau ada tembakan dari si jahat untuk melemahkan siap kita, menuduh kita, mendakwa kita, kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus segala tuduhan dakwaan aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan. Justru kita ini bukan orang yang benar, orang yang masih berdosa, kita datang kepada Tuhan. Justru orang yang sombong adalah orang yang tahu berdosa tapi dia tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi kita adalah orang yang rendah hati, makanya kita datang kepada Tuhan. Kita hadir di gereja ini. Amin. Ya. Dalam bisnis juga banyak praktek-praktek yang namanya di dunia ini, wah, dari atas sampai bawah itu yang namanya bisnis, atau dalam pemerintahan yang namanya korupsi itu sudah merajalela. Kamu dikit-dikit lah bisnis, curang-curang dikit lah, enggak apa-apa. Korupsi-korupsi dikit lah, enggak apa-apa. Itu cara-cara dunia. Kita seringkali ada kata-kata yang seperti itu. Tapi kita berkata apa? Tidak. Karena kita adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Justru kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita berani berkata, untuk kita ini jujur dalam segala bisnis. Di toko saya juga sering banyak orang minta nota kosong, nota minta di markup, saya enggak mau. Enggak bisa. Saya memiliki integritas untuk saya tidak melakukan hal itu. Karena perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada apa-apa saya bisa kena. Makanya saya enggak mau. Amin, saudara. Ya, Roma 8 ayat 13 sampai 17, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Kita ini sudah dipilih, kita ini sudah ditetapkan untuk kita ini menjadi anak-anak Allah. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita sebagai anak berarti kita ini ahli waris. Kita yang punya anak pasti ada yang namanya didikan, betul enggak?
Seringkali didikan itu kan enggak enak, betul enggak? Karena mengajarkan sebuah prinsip. Kita enggak akan membiarkan anak kita ini pembiaran, enggak pernah dididik, enggak akan jadi nanti. Sebab anak kita juga nanti ini sebagai ahli warisnya kita loh. Kalau sebagai ahli waris yang kita ajarkan apa? Tentang kebenaran. Manusia sifatnya fana, tetapi ajaran yang luar biasa, ajaran firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Cuma sampai pada anak loh, sampai ke anak dan cucu loh. Makanya itu yang perlu kita ajarkan. Kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita ini anak. Makanya kita juga ada yang namanya didikan daripada Tuhan. Amin. Jangan menjauhi daripada didikan Tuhan. Mungkin kadang tidak enak karena berupa suatu prinsip yang harus kita lakukan. Justru kita belajar dari didikan itu. Amin saudara. Ya. Roma 6 ayat 17 ayat 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Dulunya kita yang dari dosa, sekarang diubahkan, mentaati pengajaran yang diteruskan pada kamu. Ada ajaran Tuhan. Amin. Ya, kita terima. Kita responi dan kita melakukan firman Tuhan. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Allah. Dari Tuhan Yesus. Kita mengalami pertumbuhan dan level up. Amin. Yang kedua, supaya kita mengalami level up, hidup mau untuk di-upgrade. Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur. Ya, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini udah jelas firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus melekat kepada pokok anggur di dalam Tuhan supaya kita berbuah. Kita mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Ranting tidak bisa berbuah kalau tidak nempel pada pokok anggur, saudara. Kita juga tidak akan berbuah kalau kita tidak nempel sama Tuhan Yesus. Makanya kita harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan supaya hidup kita ini diubahkan sama Tuhan. Coba diingat-ingat saudara waktu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan Anda mengikut Tuhan itu kapan? Diingat-ingat lagi. Saya juga masih ingat, saudara. Mengalami titik balik turning point saya kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, karena apa? Di luar Tuhan saya tidak bisa apa-apa, saudara. Binasa iya, lenyap iya. Saya mengucap syukur saya ini ada titik balik, saya diambil sama Tuhan. Untuk saya ini tetap melekat sama Tuhan. Berbuah-buah banyak. Amin. Ya, ketika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka yang pertama iman kita yang di-upgrade. Kolose 2 ayat ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Sudah nempel berakar. Supaya apa? Kuat. Artinya apa ayat ini? Berusahalah agar terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada kata-kata apa? Berusahalah. Diusahakan untuk kita ini bisa berakar, saudara. Enggak bisa sendirinya ujuk-ujuk, enggak bisa. Ada dari bagian kita. Untuk kita ini melakukan usaha. Terus-menerus supaya kita ini bertumbuh dalam Tuhan. Dan menjadi kuat semangat di dalam Tuhan. On fire. Luar ini hanya sebagai support system aja. Tetapi yang menentukan adalah diri kita sendiri, saudara. Kita ini harus on fire, menyala-nyala dalam Tuhan. Berakar itu harus diusahakan, amin. Ya, belajar dalam kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Dan hati kita melimpah dengan syukur karena itu yang dikehendaki Allah.
Orang yang mengucap syukur, suka mengucap syukur itu mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya loh. Amin. Makanya kita harus diusahakan supaya kita ini berakar. Ya, iman yang bertumbuh itu penting karena ketika iman kita bertumbuh maka kedewasaan rohani pun bertambah otomatis. Tanpa iman yang bertumbuh kita tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan dan tidak bisa menerima janji-janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Harus dengan iman yang luar biasa. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sering dengar firman Tuhan supaya kehidupan kita ini mengalami pertumbuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Miliki roh haus yang lapar akan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu penting saudara. Karena di dalam dunia ini hanya dua pilihan, ikut Tuhan atau ikut setan, dah itu aja. Kalau kita tidak ikut Tuhan, terus berarti ikut yang mana? Ikut yang satunya, ikut setan. Ya kan hanya dua pilihan, nggak bisa kita di tengah-tengah. Karena ini tarik-tarian saudara. Ya, nah ini kita harus membuat sebuah keputusan untuk kita ini diusahakan sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan membatasi kuasa Tuhan. Seperti seorang yang mancing ikan. Mancing ikan bawa penggaris. Kenapa bawa penggaris? Diukur ikannya. Kalau dapat ikan besar, dilepas. Kalau dapat ikan kecil, diambil. Loh kok gitu? Ternyata apa? Wajan dan piringnya di rumah kecil. Bawa penggaris, wah wajannya nggak cukup, dilepas. Padahal dia bisa terima loh. Wah dapatnya besar, piringnya nggak cukup, dilepas. Dapat yang kecil, diterima. Artinya apa? Membatasi kuasa Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Saudara. Seringkali kita ini membatasi kuasa Tuhan lewat apa? Pola pikir kita, pikiran kita. Oh kalau cengli masuk akal saya terima deh. Apa perkataan Tuhan? Kalau yang menyenangkan hati saya terima deh. Tapi kalau didikan lihat-lihat dulu nih. Pada saat ada firman Tuhan yang kasih tahu pada kita, teguran firman Tuhan. Oh itu bukan saya. Padahal yang namanya didikan Tuhan itu membawa kita ini semakin bertumbuh dalam Tuhan. Betul enggak? Tuhan tuh mau lakukan dalam kehidupan kita ini dengan porsi yang semakin besar. Sebab Tuhan itu tidak mau orang tuh hidup gini-gini aja. Mengalami kemajuan semakin bertambah. Bukan semakin berkurang. Amin saudara. Ya oleh karena itu setiap kali yang menghambat, ada yang menghambat pertumbuhan kita, ya jangan diikuti saudara. Tuhan mau pakai kehidupan saudara dan saya untuk alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Persiapan kapasitas kita. Bejana nih loh. Bejananya apa? Hidup kita nih loh. Untuk kita siapkan untuk semakin menerima hal-hal yang besar daripada Tuhan. Karena Tuhan bergerak secara supranatural saat ini. Tuhan saat ini sedang bergerak. Di Wonosobo juga banyak jiwa-jiwa baru. Dengan begitu cepatnya Tuhan kirim orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak. Oleh karena itu apa kita juga tempat ini responi. Supaya kita ini juga banyak setiap jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini bersama-sama berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Bukan lagi saatnya kita ini sakit hati atau apapun dan teman-temannya. Yang menghambat kita ini untuk datang kepada Tuhan. Buang itu, sudah bukan zamannya lagi saudara. Kita mau ngapain juga, kita sakit hati dipendem mau sampai kapan? Di dalam keluarga harus ada yang namanya pemberesan. Di dalam keluarga harus ada yang samanya saling mengampuni. Supaya apa? Tuhan berkenan dalam keluarga kita. Contoh Abraham. Roma 4 ayat 18-22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Oh, sudah dipilih loh. Menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, usia cepek 100 tahun. Sarah 75 tahun. Ya, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah
Ingat, terhadap janji Allah. Ia tidak apa? Tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ingat Abraham, secara manusia dia tidak bisa lagi punya anak, tetapi terhadap janji Allah Tuhan kasih, dan dia mempertahankan imannya. Justru dia semakin diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah pada saat mungkin, Tuhan tahun ini kok belum punya anak lagi ya, semakin diperkuat. Tuhan tahun depannya lagi kok belum punya anak lagi ya, semakin diperkuat imannya terhadap apa? Janji Allah. Dan Tuhan berikan anak. Namanya siapa? Ishak. Itu luar biasanya. Tuhan menggenapi. Tuhan saya jawab setiap doa saudara. Coba diingat-ingat. Seberapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Seringkali kita harus di-refresh, oh ya Tuhan, Engkau tuh sangat baik. Tuhan saya jawab setiap doa. Bagian kita berjalan dalam Tuhan. Kalau kita menerima janji Tuhan, otomatis kita juga harus berjalan dalam Tuhan. Mengikuti rencananya, Tuhan mau apa lagi sih dalam kehidupanku? Itu yang harus kita pikirkan. Amin. Jangan goyah dan bimbang, tetapi percaya sama Tuhan dengan segenap hatimu dan bukan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kalau bersandar kepada pengertian kita sendiri, yang kebanyakan setiap orang apa jadinya? Overthinking. Overthinking itu belum terjadi tapi sudah dipikirkan dari sekarang. Itu yang membuat orang jadi capek. Ketakutan yang begitu rupa. Nah, ini yang harus kita buang, Sir. Amin. Terus apalagi pola pikir yang di-upgrade 1 Yohanes 2:15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jangan mengikuti kegerakan dunia ini. Karena yang ada dalam dunia itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Uang enggak dosa, tetapi cinta akan uang itu yang dosa. Betul enggak? Ya kan? Orang dapat kedudukan enggak dosa, tetapi orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kedudukan itu yang berdosa. Dengan mengorbankan orang lain. Betul enggak? Iya kan? Nah, sebab apa? Karena mereka menutup mata terhadap kesalahan dan mereka tergila-gila pada kekayaan dan status sosial. Banyak enggak saat ini? Saya tulis di sini. Yang pertama apa? Ada FOMO. Tahu enggak FOMO? Wah, ini bahasa zaman now. Ya, fear of missing out. Rasa takut merasa tertinggal dalam tanda kutip karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru memiliki dampak yang tidak baik. Contohnya apa? Selalu bangun tidur langsung ngecek HP, ada apa nih, berita apa nih? Bukan Tuhan yang dicari tapi langsung buka handphone. Ya. Dari pagi sampai pagi lagi pegang handphone terus-terusan. Dampaknya apa? Ya cuma lihat handphone aja, enggak mengenal dunia luar. Oh bahaya, Saudara. Ya toh? Lebih peduli dengan medsos ketimbang kehidupan nyata. Muncul keinginan untuk diakui orang lain dalam dunia maya. Nah, ini yang terjadi saat ini, Saudara. Kepo dengan keadaan orang lain. Wah, seneng nih kalau ada berita-berita orang lain yang mengalami jatuh dalam dosa. Wah, itu justru yang dicari. Kalau enggak ya seperti itu enggak asik, Saudara. Betul enggak? Iya kan? Nah, mengeluarkan uang untuk membeli hal-hal yang tidak penting supaya tidak ketinggalan musim yang lagi viral. Akhirnya apa? Buang-buang duit. Terus ada lagi apa? Hedonisme. Dari istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu hedone yang berarti kesenangan. Pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Enggak ada selesainya. Gaya hidup yang tidak baik, serba mewah karena fokusnya kepada kemewahan dan menghasilkan segala cara untuk mendapatkan itu.
Dan banyak ditemukan bukan hanya pelajar saat ini, anak muda, tetapi mahasiswa, bahkan seluruh lapisan masyarakat. Kita sekarang disodori dari media sosial begitu rupa, betul enggak? Dan kehidupan mereka yang hedon. Itu meracuni loh, kalau kita enggak was-was terhadap hal itu. Tidak sedikit orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan-pencobaan dari dirinya sendiri demi gaya hidup yang tidak ada puas yang tadi. Akhirnya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ditawari oleh pinjol langsung. Wah, banyak yang korban pinjol. Demi apa? Hedon. Judi online sangat merabak saat ini. Bukan Tuhan, tetapi apa, diri kita ini loh yang mencobai. Amin, saudara. Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita ini mengikut Tuhan ini bukan sekedar kita sebagai follower, tetapi kita ini bisa memperoleh pengetahuan yang benar akan Tuhan. Harus lebih banyak hal-hal firman Tuhan yang masuk dalam pikiran kita untuk merubah pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Amin. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi terkecuali karatnya sendiri, saudara. Begitu pula manusia, tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali pola pikir manusia itu sendiri, saudara. Amin. Ya. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita selain diri kita sendiri. Semakin jauh daripada Tuhan, kehidupan kita tidak akan semakin baik. Makanya tujuan kita mengikut Tuhan bukan berapa lama kita sudah ikut Tuhan, melainkan sudah seberapa besar kedewasaan kita di dalam Tuhan. Dewasa artinya mengalami pertumbuhan yang matang. Tujuan kehidupan adalah menjadi dewasa. Kita harus berubah menjadi dewasa. Sebab apa? Tuhan mau pakai orang-orang yang dewasa secara rohani. Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu dan ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bukan seberapa lama kita mengikut Tuhan, tetapi seberapa besar kedewasaan kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Bukan terus-terusan kita yang tadi saya katakan makanan yang menyenangkan hati kita saja, bukan. Tetapi makanan-makanan firman Tuhan yang mungkin mengajarkan kita untuk menjadi dewasa. Kalau kita punya anak diajari terus, minum susu terus sampai usia 30 tahun masih ngempeng itu yuk piejal. Ya toh, yang seharusnya sudah makan makanan keras, tapi masih ngempeng terus ya piye coba. Supaya enggak ngempeng gimana? Ada ajaran-ajaran yang mengajarkan supaya dia itu, anak kita itu menjadi dewasa. Amin. Ya, hidup yang dewasa, orang itu pasti akan berbuah. Itu yang Tuhan mau, supaya kita mengalami level up. Amin. Orang yang dewasa, menyenangkan hati Tuhan. Orang yang dewasa, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Yang ketiga, perkataan yang membangun diri sendiri dan orang lain. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bukan perkataan kotor, perkataan yang bersungut-sungut, bukan. Tetapi perkataan yang membangun untuk siapa? Diri sendiri. Bagaimana kita bisa membangun orang lain dengan perkataan yang baik kalau kita tidak bisa berkata-kata baik terhadap diri kita sendiri, saudara. Tanpa sadar seringkali kita mengutuki diri sendiri dengan perkataan-perkataan yang kotor dan tidak baik, saudara.
Wah, aku ini memang orang yang gagal, memang seperti ini terus ke depanku. Lah itu sedang berkata-kata tidak baik loh. Buang jauh-jauh, bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Matius 12 ayat 3 dan ayat 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati dengan perkataan kita. Mulai pagi hari mengucap syukur sama Tuhan, belajar deh berkata hal-hal yang baik terhadap diri kita. Kalau saya mengajarkan, biasanya saya berkata, coba temuin diri kita ini hal-hal yang positif apa, catat. Anda akan menemukan hal-hal yang baik dalam diri Anda. Itu yang diucapkan orang yang berhasil, orang yang diberkati Tuhan. Orang yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Sepanjang hari kita akan membuat sebuah keputusan. Minimal satu keputusan yang harus kita lakukan. Bangun pagi. Perkatakan hal yang baik dalam diri kita. Amin saudara. Kita juga membangun orang lain. Bukan kita menggosipin orang lain. Tidak ada gunanya. Ya, jangan ngomongin orang lain. Wong diri kita sendiri aja masih harus banyak yang diperbaiki, betul enggak? Yang harus kita lakukan dulu seperti apa dan kita sekarang seperti apa, mengalami kemajuan atau tidak, kita belajar untuk kita terus mengalami kemajuan. Amin. Amsal 13 ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ingat, komunitas kita. Sekuat apapun kadang-kadang kita ini kalau ketemu dengan komunitas yang perkataan tidak baik, orang-orang yang negatif, kita akan terpengaruh juga loh. Makanya kita ini harus punya komunitas yang membangun diri kita. Temukan komunitas-komunitas yang membangun, yang bisa memajukan bisnis kita, usaha kita, kerohanian kita. Itu yang harus kita pilih saat ini. Amin. Kita tetap berteman dengan mereka. Cuma kalau urusan kita bergaul itu lebih daripada teman. Carilah komunitas yang bisa membangun kehidupan kita. Amin. Poin yang ketiga, yang terakhir. Supaya kita bisa mengalami level up, siap dipakai Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, sebab aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tujuan Tuhan. Pergi dan menghasilkan buah. Eklesia tadi dia ngomong. Dipanggil untuk keluar. Ya. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jika Tuhan sudah pilih kita, Tuhan pilih saudara dan saya. Jangan tunjuk orang lain, saudara. Kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sebab bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang sudah pilih saudara dan saya. Jangan banyak alasan seperti Musa. Musa itu banyak alasan sebanyak 3 kali loh pada saat Tuhan pilih Musa loh. Keluaran 4 ayat 1, 10 dan 13. Ayat yang pertama, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Pada saat Musa dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa jawaban yang pertama ini, ya, bagaimana Tuhan kalau mereka tidak percaya sama perkataanku, sudah nggak pede duluan. Ada enggak di antara kita, wah Tuhan aku ini enggak pede Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani, untuk menjadi WL, singer, untuk menjadi pembicara. Enggak pede Tuhan, tapi Tuhan pakai kita kok. Tuhan akan memampukan setiap kita kok. Amin. Terus yang kedua, Musa punya alasan. Tuhan aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Alasan Musa yang kedua, tidak pandai bicara. Loh ini bukan kontes pidato saudara. Jadi tidak perlu kita ini pandai bicara saudara. Yang penting hidup kita mencerminkan Kristus, amin. Ya. Terus yang ketiga, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tuhan marah loh.
banyak alasan tuh Tuhan marah loh. Sebab apa? Tuhan sudah pilih. Tuhan tuh pilih saudara dan saya untuk membawa gereja Tuhan di tempat ini, menjangkau setiap jiwa-jiwa. Tuhan sudah pilih gereja Tuhan di tempat ini, saudara. Besok bulan depan mau perayaan ulang tahun, betul enggak? Ulang tahun yang keberapa? Ayo, yang keberapa? Ayo. Tadi saya ke belakang tanya sama Bu Ririn. 8 atau 9? Ulang tahun yang ke-9, saudara. Coba diingat, pertama kali dibukanya gereja Tuhan tempat ini. Tuhan sudah pilih saudara di tempat ini. Supaya gereja Tuhan di tempat ini apa? Bertumbuh dan berbuah lebat. Melekat kepada Tuhan. Amin. Besok ulang tahun yang ke-9. Kita artinya apa? Harus bersungguh-sungguh lebih lagi. Di saat usia gereja ini semakin bertambah, artinya apa? Kita harus semakin dewasa, saudara. Amin. Semakin dewasa, semakin unity. Kita saling menjaga satu dengan yang lain, saudara. Jangan membuka celah. Celah sedikit apapun iblis bisa masuk, saudara. Merusak. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hati-hati. Yang sudah ada semakin mengalami kemajuan, belajar lebih lagi semakin dewasa. 9 tahun sudah. Tidak kerasa ya, 9 tahun. Saya mau kesaksian, saudara. Gereja Tuhan di Wonosobo itu kalau dari saya ikut ya, dari tahun 2003. Saya orang pertama. Jemaat mula-mula. Saya mau cerita, Tuhan tuh bekerja tuh dengan cara yang luar biasa. Dimulai dengan beberapa jemaat, saudara. Tidak banyak. Saya tahu persis, gereja ditolak. Gereja tidak boleh ibadah. Saya tetap ikut. Karena saya tahu, saya hidup ini bukan mengiring manusia, enggak, tapi mengiring Tuhan. Sebab Tuhan sudah pilih saya. Tetap terus ikut kegerakan Tuhan bersama dengan Bapak Gembala Pak Andi. Di saat proses datang, gereja ditolak, tidak sedikit yang mundur, saya tetap ada di sana. Berjalannya gereja pindah-pindah, banyak orang yang bilang gereja pindah-pindah, banyak yang mundur. Saya tetap ada di sana. Mengikuti pergerakan Tuhan. Tidak kerasa 21 tahun. Sampai sekarang saya juga melihat banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Amin. Kita jemaat mula-mula di tempat ini, ayo kita bawa gereja Tuhan di tempat ini. Bukan kita meninggalkan, enggak. Justru kita ini sepakat membawa gereja ini semakin maju. Banyak jiwa-jiwa. Amin. Bukan mundur dari Tuhan. Di saat ada masalah, ada pergumulan, terus datang sama Tuhan. Bukan lari daripada Tuhan. Karena Tuhan pakai setiap kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan loh, saudara. Tuhan juga pilih Paulus. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya. Dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya.
supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ini Ananias ngomong loh sama Tuhan. Tuhan, kau lihat Saulus itu seperti apa buruknya, dosanya, apa yang dia lakukan. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dengan imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun lalu dibaptis. Tuhan tidak lihat keburukan kita. Tuhan pilih kita menjadi alatnya. Dan Tuhan tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti yang Tuhan lakukan pada Saulus. Dirubah namanya menjadi Paulus. Tuhan saya tahu nanti banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus. Tantangan, rintangan. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Tuhan tahu nanti apa yang akan Anda hadapi. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Supaya Anda tetap terus berjalan. Mengiring Tuhan. Amin. Jangan bosan. Justru kita dari gereja yang saat ini, dari mula-mula ini. Nantinya pada saat gereja ini dibawa Tuhan menjadi besar. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan, saudara. Kita menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Tujuan Tuhan memilih kita apa? Supaya kita memberitakan perbuatannya yang besar. Matius 28 ayat 19 ayat 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita dipanggil untuk keluar. Menjangkau setiap jiwa-jiwa. Everyone. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya banyak orang yang diselamatkan melalui setiap kehidupan kita, melalui pertobatan kita, saudara. Amin. Kita ini sebagai cermin dalam kehidupan ini, mereka akan melihat kehidupan kita. Mengalami perubahan yang luar biasa. Menjadi teladan atau contoh untuk banyak orang. Dan kita menjadi saksi Tuhan. Amin, saudara. Kisah 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Dari keluarga. Puji Tuhan, saya memiliki keluarga, anak 5 laki semua, saudara saya 5 laki semua. Kita hidup rukun, damai, ada celah. Yang namanya saudara kan pasti ya, pernah ya namanya bertengkar atau apa, tutup celah itu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yerusalem, Yudea, saudara-saudara, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dimulai dari keluarga dulu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Berdoa meninggikan Tuhan. Tuhan jawab doa kita. Artinya apa? Keluarga, saudara. Keluarga harus sepakat, saudara. Jangan mau diobrak-abrik sama si jahat, saudara. Terus yang kedua, supaya apa tujuan Tuhan memilih kita? Supaya menghasilkan buah. Bukan menjadi orang yang sibuk, tetapi orang yang produktif di dalam Tuhan. Kalau dibilang sibuk gak ada habisnya, betul enggak? Tetapi sibuk kita ini produktif atau tidak. Tapi kalau orang yang produktif pasti akan menghasilkan buah. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Menghasilkan buah yaitu apa? Buah pertobatan. Dari hidup kita ada pertobatan yang nyata. Yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Saudara. Kehidupan saudara dan saya, suratan hidup buat semua orang. Buat jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Melalui kesaksian kita.
memberikan kekuatan buat mereka, ucapan yang menguatkan orang lain, memberikan semangat yang patah dan putus pengharapan. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Amin. Saya selalu berdoa, setiap kul bermultiplikasi, setiap kul jiwa-jiwa bertambah. Doakan saudara, Semarang juga pasti itu terjadi. Yang penting apa? Sepakat saudara, sepakat. Sehati di Semarang bermultiplikasi. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita ini bisa nanti dipakai Tuhan untuk bermultiplikasikan apa? Kegerakan Tuhan begitu cepatnya saat ini. Tuhan kirim jiwa-jiwa adalah luar biasa. Tuhan kirim jiwa-jiwa kalau kita ini sepakat saudara. Amin. Yang ketiga, buah pelayanan kepada Tuhan melalui ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Ucapan syukur. Kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Ucapan syukur dari kita bisa apa sih? Membalas kebaikan Tuhan. Dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita bisa mau ganti apa sama Tuhan? Tidak ada. Kita ini seperti kain yang kotor. Tapi justru itu ungkapan kita ini sama Tuhan, terima kasih melalui apa? Pelayanan. Suatu kehormatan Tuhan pilih kita. Amin. Ya, melayani Tuhan. Ucapan syukur sama Tuhan. Oleh karena itu kita persiapan diri kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Sebagai tanda kita ini mengucap syukur sama Tuhan buat segala kebaikannya. Tuhan sudah jawab setiap doa kita. Saya tidak tahu setiap kita pergumulan Tuhan yang Tuhan sudah jawab dalam kehidupan kita itu apa aja. Bagaimana cara kita ini membalas kebaikan Tuhan? Lewat melayani Tuhan. Dan ada buah-buah pelayanan. Amin. Buah roh Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan yang ketiga, supaya kita dipercaya dalam hal-hal yang semakin besar. Mau saudara? Dipercaya hal yang semakin besar. Itu tujuan Tuhan memilih setiap kehidupan kita. Di dalam gereja Tuhan semakin besar. Dari hal kecil, dari mulai jiwa-jiwa saat ini, nanti akan dibawa Tuhan semakin besar. Oleh karena itu persiapan siap kehidupan kita. Tuhan juga akan bawa kehidupan kita dalam bisnis usaha kita semakin besar. Dimulai dari hal apa? Kecil. Tidak mungkin tahu-tahu besar saudara. Tidak akan siap kita. Dari hal kecil ini akan banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Justru dari hal kecilnya kita banyak belajar saudara. Lewat gereja Tuhan di tempat ini. Kita yang ada di tempat ini, dari mulai inilah kita belajar untuk kita bisa menjadi besar. Amin. Ya. Lukas 16 ayat ke-10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Ingat perumpamaan tentang talenta. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Seharusnya yang 1 jadi 2. Kenapa mereka bisa mengembangkan? Karena mereka setia dalam hal kecil. Apapun itu. Gereja Tuhan di tempat ini mungkin baru segini, tidak apa-apa. Tetapi dari sini kita belajar. Dari hal kecil, Tuhan akan bawa kita hal-hal yang besar. Amin. Dalam setiap apa yang Anda punya, bukan yang tidak ada pada Anda. Tuhan tuh selalu pakai setiap kehidupan kita tuh dari apa yang kita punya loh, bukan yang tidak kita punya. Talenta kita apa, kelebihan kita apa, itu yang Tuhan pilih dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Mau sepakat? Mengalami level up, naik level ke yang lebih tinggi lagi, Tuhan akan bawa gereja Tuhan di tempat ini semakin luar biasa. 3 hal tadi mengalami level up. Yang pertama, mengerti status identitas kita. Hidup mau di-upgrade sama Tuhan dan siap dipakai Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa,
Kami ucap syukur hamba-Mu telah menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk gereja-Mu tempat ini. Engkau yang menyempurnakan Tuhan, Roh Kudus. Engkau yang memimpin setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Roh Kudus yang selalu memberikan pengertian-pengertian yang baru. Supaya gereja-Mu di tempat ini Tuhan mengalami yang namanya level up. Naik level yang lebih tinggi lagi Tuhan, karena ini kemauan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang memilih kami Tuhan. Engkau yang akan membawa setiap kami untuk naik level yang lebih tinggi lagi. Mengalami kedewasaan rohani. Dan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin setiap kehidupan kami. Supaya kehidupan kami ini bisa mengalami hal-hal perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Oleh karena itu kami membuka hati kami saat ini. Kami siap di-upgrade Tuhan. Mari saudara kita buka hati pikiran kita. Kita berbahasa roh. Kurapata karana masyikara lapa-lapa. Kita tahu gereja Tuhan di tempat ini dipilih Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Berapa lama-lama buka hati pikiran kita supaya kehidupan kita ini di-refresh kembali. Di-refresh. Berapa lama-lama. Kalau ada ganjalan, kekecewaan segera dibereskan di hadapan Tuhan. Supaya itu semua tidak menghalangi kerohanian di hadapan Tuhan. Biar apa sikara lapa. Biar apa takara lapa. Gaya hidup mengampuni orang lain. Orang yang bersalah kepada Anda. Mungkin yang mengecewakan Anda. Ampuni setiap mereka. Sikara lapa. Supaya kehidupanmu mengalami level up. Supaya kehidupanmu mudah untuk di-upgrade lebih lagi sama Tuhan. Sikara lapa. Sikara lapa. Oh, kiara ba sikara lapa. Engkau melihat Tuhan hati-hati setiap hati kami yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jamah kehidupan kami Tuhan, jamah kehidupan kami. Jamah Tuhan kehidupan kami. Kami izinkan Roh Kudus untuk memimpin setiap kehidupan kami. Kami mau menutup segala celah dari si jahat. Kami mau tutup segala celah yang membuat kehidupan kami ini hancur. Kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Hanya roh daripada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Tutup bungkus kehidupan kami oleh kuasa darah Yesus. Kehidupan kami boleh semakin diupgrade oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lebih lagi kita sama-sama katakan, bless the Lord, oh my soul. Saya undang hambanya PDPH. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Alabashikiara labababa. Hiara labashikiara labashara labababa. Hiara labababa. Shikiara labababa. Hiara labababa. Alabashikara labashana la. Labashana la labababa. Mari jemaat Tuhan, kita renungkan apa yang kita dengar siang hari ini. Hari ini kita dibawa, Tuhan mau kita mengalami level yang baru. Kita naik ke sebuah level yang baru. Tuhan mau kita tidak hanya biasa-biasa saja, tapi gereja Tuhan di tempat ini kembali menyala-nyala, memiliki gairah akan Tuhan. Dan percaya bukan hanya secara korporat, tapi juga dalam seluruh kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan mau hidup saudara mengalami sesuatu yang baru. Hidup yang dipakai Tuhan, hidup yang menghasilkan buah, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Aku yang mau, gue yang rindu, ambil komitmen pakai hari ini, siang hari ini. Katakan Tuhan, aku mau Tuhan dipakai kau lebih lagi. Tuhan pakai hidupku lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini apa yang telah Kau nyatakan bagi kami gerejamu di tempat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap umat Tuhan. Kami yang sungguh-sungguh memiliki komitmen yang baru untuk mau dipakai dalam rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau terus memimpin kami anak-anak-Mu yang siap, yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah disampaikan, tapi Engkau Roh Kudus yang terus bekerja, berkarya, berbicara dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Dan apa yang telah disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan berjalan sebagaimana kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Nathanael yang telah Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu. Terus memberkati kehidupannya Bapa. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, terlebih dalam pelayanannya, Tuhan pakai lebih lagi hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Mari jemaat Tuhan sebelum tinggalkan tempat ini, angkat tangan hati kita padang kepada Dia. Engkau yang sungguh-sungguh datang ke tempat ini dengan hati yang mencari Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka janjinya engkau akan dibawa semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.